4. Kita ini dulu ya. Kuis dulu, nanti baru nyambung sama presentasi. Sebentar. Ini saya ada link, tolong join. Itu ya, saya taruh di chat. Yuk, diklik linknya. Udah join, Pak. Udah join ya? Oh iya, 4 orang. Kita ada berapa nih sekarang yang udah hadir nih? Ini baru 4 orang. Lima. Ini yang udah hadir nih. Noman, Alexander, Putri, Rani, Juwita Ratnasari, Anida 6. Aderani 7, 8. Astita 8. Ada 16 nih yang hadir. Yuk, terus ditungguin. Kuisnya 20 detikan satu pertanyaan ya. Nanti ada ininya, ada boardnya gitu. Jadi siapa yang paling benar dan cepat. 12. 14. Satu lagi. Soalnya ada 15 orang. Oke. Kita mulai ya.
nggak apa-apa. Masih banyak yang kosong jawabnya waktunya. Yang menyelesaikan baru 9. Terus nggak apa-apa. Maya Melani sama Putri Herlina nih jalan-jalan. Kita juga. Safrina nggak jalan-jalan. Kalau lama dia ini skornya sama aja, nggak mungkin gede. Fitriana nggak jalan-jalan. Jadi habisin dikit lagi. Juwita satu lagi, Nurul Sakina, Maya Melani, Putri Herlina, Asnita join lagi 2. Sebetulnya timernya udah habis nih.
Juwita sama Alzan. Ini saya share sebentar. Saya share di grup aja ya. Jadi saya sebetulnya cuma pengen tahu kan kelas kita ini sampai berapa sampai berapa ininya gitu ya. Ternyata kelas kita itu benarnya itu baru 52%. Coba dong hidup kamera yang rankingnya ini 5 teratas. Anissa yang mana Anissa? Oh ini Anissa. Anissa 9 benar. Juwita. Ini Alzan ya. Alzan peringkat 3 ya. Juwita yang mana Juwita Purba? Amelia, Nurul Saprina, Juwita yang mana ya Juwita? Anissa, Juwita, Alzan, Nurul Saprina, Amelia, Nur Stefani. Oke. Gak, saya biar kenal aja orangnya yang biasanya bagus-bagus siapa aja sih. Karena nilainya biasanya konsisten tuh di ujian juga begitu. Juwita yang mana Juwita? Bisa ngidupin kamera nggak? Halo? Kok nggak ada suaranya sih? Juwita? Udah, Pak. Mana kameranya tolong dihidupin dong. Oh iya. Oke. Jadi gitu ya. Terima kasih ya. Kalau kita lihat tadi memang baru rata-rata kelas tuh baru 52% dari ada kesulitan nggak tadi pertanyaannya? Ada yang belum pernah didengar gitu? Dari seluruh pertanyaan? Sebetulnya nomor 3 terakhir itu belum masuk. Itu belum pernah kita bahas ya. Itu sesi 10, sesi 11. Dan oke, nggak apa-apa, dimatiin aja kameranya. Hari ini tuh saya mau masuk sesi 10 karena saya belum nyiapin sesi 11 tuh. Minggu kemarin kan saya mestinya masuk sesi 10 ya, dan itu recording. Jadi nanti saya balik aja yang recording hari ini, saya masukin sesi 10, sesi 11-nya yang recording. Gitu ya. Oke, makasih ya tadi terutama untuk yang sudah join dan
biasanya yang nilainya bagus-bagus tuh konsisten. Konsisten nanti di ujian juga begitu. Kayak Juwita tuh saya kenal dari semester kemarin, saya selalu lihat nilainya sebetulnya bagus-bagus. Oke deh, kita mulai ya. Sekarang giliran kelompok siapa? Kelompok 4. Ya, silakan Iya, Pak. kelompok 4. Kalau bisa ininya lebih ke storytelling gitu ya, jadi jangan terlalu baca gitu. Bapak, Mbak, ininya apa? Case-nya apa? Risiko manajemen operasional. Psikooperasional ya, oke. Ya, silakan. Yang present nanti tolong hidupin kamera ya, kelompoknya ya. Oke, Baik, makasih. Pak. Sebentar, Pak. Bapak langsung share screen aja. Iya, iya, silakan. Bapak gak bisa share screen. Oh, dari teman sekelompok yang lain aja. Emang kelompoknya siapa aja? Kok nggak bisa? Apa ininya? Coba temannya dibantu dong, siapa aja nih kelompoknya? Siapa aja kelompoknya, Putri? Tolong dong disebutin. Kameranya dihidupin yang ini, yang presenter. Ada Ade Rani, Ade Ramdan, Alzan, Anida, Alzan tadi hadir. Dia, Juwita. Juwita tadi hadir. Ya udah dari tempatnya siapa gitu, dari tempatnya Alzan atau dari tempatnya Juwita gitu yang nge-share screen. Salah Juwita. Ada gak? Filenya di-share di grup, nanti di-share screen oleh salah satu orang aja kalau nggak bisa. Ayo diambil alih, jangan kecepatan, jangan kelamaan. Kalau kita presentasi itu meyakinkan audiens loh. Kalau audiensnya disuruh nunggu, wah, jadi begini ya. Ini bukan PowerPoint gitu bentuknya. PowerPoint, Pak. Terus gimana bacanya kecil-kecil begini? Itu share screen-nya di handphone ya. Di landscape aja coba. Oh, di handphone. Makanya yang pakai laptop siapa kelompoknya? Bentar, Pak. Kalau misalnya masuk Zoom 2 bisa gak, Pak? Zoom 2 maksudnya gimana? Jadi di laptop 1, di HP 1.
Ya terserah, maksud saya yang biasanya yang bisa nge-share screen dari mana, dari laptop. Kalau dari handphone kan susah. Ini kan temennya Dicoba dulu. Iya, ini pada belum. agak ada laptop katanya. Pada nggak pakai laptop. Kalau di Bapak aja gimana, Pak? Saya yang share screen. Saya audience loh. Coba aja kalau sama berusaha address gitu. Bapak aja yang nge-share screen ya gitu ya. Terus audiensnya yang mau ini nggak bisa ini dong. Ini lagi dicoba lagi sebentar. Nah, itu bisa. Ya. Udah ya, langsung mulai aja ya, Pak. Ya. Disebutin dulu nama orangnya, teman-temannya sekelompok sama yang present kelompoknya, tolong hidupin kamera ya. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, yang saya hormati Pak Ade Salmanan dan teman-teman semuanya. Nggak Perkenalkan, pakai Nan. Ade Salman aja, nggak pakai Pak Salman. Ade Salman dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Putri, moderator dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko operasional. Nah, sebelumnya di sini kami beranggotakan, harusnya itu Pak 13. Cuman yang satu itu baru bergabung, terus nggak bikin materi dan presentasi juga nggak bisa, katanya lagi kerja. Jadi gimana Pak? Masukin aja dulu apa gimana? Iya, terserah kelompoknya dong. Terserah kelompoknya. Kalau mau Gitu. dimasukin. Iya, ini aja yang ada di layar dulu aja ya, 12 anggota. Boleh next teh? Nah, di sini saya sebagai yang membuat PPT dan moderator. Selanjutnya ada Ade Rani sebagai pemateri keempat. Ada Dava Fabujan juga pemateri kedua. Ada Ajmi sebagai pembuat makalah. Ada Diah Anjasari juga sebagai pembuat makalah. Dan Ade Ramdan sebagai sekretaris dan membuat resum. Ada Juwita sebagai pemateri 3. Ada Alzan sebagai pemateri kelima, ada Numan sebagai pemateri keenam, ada Resa sebagai pembuat makalah, dan ada Anida sebagai pemateri pertama, ada Maya Melani pembuat makalah, dan Rani Arifah juga pembuat makalah. Untuk hadir acara semua? Ada yang nggak hadir? Ada beberapa yang nggak hadir, Pak. Ada halangan, ada yang kerja juga. Iya, siapa aja yang nggak hadir? Yang nggak hadir itu Resa, terus siapa lagi ya? Sebentar. Resa, ada Yayu yang nggak bisa hadir. Terus Yayu ada itu nomor berapa Yayu? Yayu itu belum dimasukin di PowerPoint, tapi dimasukin di makalah Pak yang tadi nggak bikin materi sama nggak bisa presentasi. Ada yang nggak bisa hadir lagi. Udah paling Pak Resa aja sama dia. Nah,
Dia. Di, Oh, dia ada, Kak. Oh, ada. Siapa lagi ya? Udah Resa aja sama Yayu. Azmi, saya nggak dengar dari tadi Azmi. Ada Azmi. Saya hadir, Pak. Oh, kameranya nggak dihidupin tuh. Ya udah ya. Lanjut udah. aja. Ya udah lanjut aja. Baik, presentasi ini dibagi menjadi 4 sesi ya teman-teman. Ada pembukaan, penyampaian materi, dan sesi tanya jawab serta penutup. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya penyampaian materi. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Teh Anida. Teh Anida dipersilahkan. Yang present hidupin kamera ya. Ini untuk share screen-nya gerak gak ya? Masih nama kelompok tuh, belum jalan. Sebentar. Gak bisa pindah slide. Coba di enable editing dulu, Teh. Enable editing. Jangan di share screen dulu, terus nanti mulai lagi, nanti nggak usah versi yang full begini gitu. Jadi file pertama terbuka aja. Nah itu PowerPoint-nya di escape dulu tuh, biar nggak kayak tampilan besar tadi. Baru nanti share screen lagi. Udah ada lagi ya? Nah ya, mode begini aja. Oh iya. Nggak usah kayak tadi. Yuk. Perkenalkan, nama saya Anida Retna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol, manajemen atau kontrol sistem atau manajemen kontrol sistem. Misalnya, contohnya kayak risiko operasional itu kerusakan yang terjadi pada komputer yang disebabkan oleh virus, atau kerusakan maintenance pabrik, ataupun kayak misalnya ada kesalahan pencatatan pembelian barang di mana pembeli itu mau meretur barang tapi sistemnya itu tidak bisa meretur barang. Kemudian definisi operational risk seperti digariskan dalam Basel II Capital Accord mendefinisikan operational risk sebagai risiko kerugian yang terjadi akibat inadequate atau failed internal process, people, dan sistem atau sebagai akibat dari external event. Meskipun memasukin unsur legal risk ke dalamnya, Basel II tidak termasuk bisnis strategi dan Basel II itu tidak memuat bisnis, strategi, dan reputasi risk sebagai bagian dari operational risk tersebut. Selanjutnya, turunan dari risiko operasional. Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko memang membagi risiko menjadi beberapa kategori, antara lain yang pertama adalah risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Di sini saya akan menjelaskan risiko strategik. Risiko strategik yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi, kurang tepat ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategi, dan kegagalan dalam menghadapi perubahan di lingkungan.
lingkungan bisnis atau pengembangan bisnis baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Dava Fahujan. Dava, dipersilahkan. Iya, saya akan menjelaskan tentang risiko kepatuhan. Kameranya bisa hidup nggak, Dava? Kameranya Pak lagi rusak Pak di HP-nya. Ya udah terus. Ya Pak, makasih. Saya akan menjelaskan risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Yang pertama, risiko kepatuhan merupakan risiko kerugian finansial maupun non-finansial yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal atau eksternal dan peraturan lain yang berlaku. Jadi pada dasarnya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang berkaitan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban, pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisiran aktiva, batas maksimum, pemberian kredit, risiko pasar terkait dengan ketentuan posisi devisa neto, risiko strategi terkait dengan ketentuan rencana kerja, anggaran tahunan, bank, dan risiko lain yang terlibat dengan ketentuan tersebut. Yang kedua, ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Jadi risiko ini Slide-nya timbul tolong dijalanin. Oke. karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak atau pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Yang ketiga, ada risiko reputasi. Risiko reputasi yaitu adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif. Risiko reputasi dapat timbul antara lain karena adanya pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, pemberitaan media, dan rumor mengenai yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Jadi risiko reputasi, yang pertama ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko reputasi. Yang kedua, ada pengendalian risiko reputasi. Boleh dilanjut. Next. Baik, untuk pemateri selanjutnya ada Teh Juwita. Teh Juwita dipersilahkan. Yuk, mana suaranya nggak ada? Masih ke mute. Teh Juwita. Sorry. Oh, iya. Selanjutnya, risiko operasional di bank house dan efek melekat pada semua produk, jasa dan aktivitas bank. Itu perlu ada pemahaman risiko
operasional yang seragam agar dapat menerapkan manajemen risiko operasional secara efektif. Kejadian terkait risiko operasional akan dipicu oleh beberapa jenis penyebab atau kausus dan menimbulkan beberapa kategori dampak kejadian atau selanjutnya itu penyebab atau sesuai definisi risiko operasional, penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kegagalan dan kejadian eksternal. Namun belum dikategorikan sesuai dengan definisi, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian itu. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko. Dan yang selanjutnya, kejadian atau itu. Kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian. Harus didasarkan pada akar permasalahan atau the root of cause atau kategori kejadian paling dominan. Suatu kejadian atau risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategorisasi kejadian atau event risiko operasional dalam 7 kategori. Yang pertama, internal fraud, akibat adanya kesenjangan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan. Hukum atau kebijakan perusahaan tidak termasuk sebagai kejadian yang melibatkan paling tidak. Yang kedua, external fraud. Kerugian akibat adanya kesenjangan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Tiga, praktik tenaga kerjaan dan keselamatan kerja kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam tenaga kerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan diskriminasi. 4. Pelanggaran produk praktik bisnis kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu atau termasuk penjaminan atau akibat perancangan suatu proyek. Yang kelima, kerugian atas aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. 6. Gangguan bisnis dan kegagalan. Sistem kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Eksekusi, pengiriman, dan manajemen. Kerugian akibat kegagalan transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Perkenalkan, nama saya Adarani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak atau efek. Suatu event terkait risiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian bagi kerugian finansial maupun kerugian non-finansial. Di sini berikut adalah beberapa contoh kerugian finansial. Yang pertama yaitu berkurangnya nilai aset atau write down, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian atau kerugian operasional.
Contoh yang kedua yaitu hilangnya hak kepemilikan atau loss of recourse. Pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recovery atau dikembalikan. Yang ketiga yaitu ganti rugi atau restitution. Pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dan atau bunga sebagai pengganti atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Yang contoh yang selanjutnya yaitu keputusan kewajiban hukum atau legal liability. Pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda penalti atau keputusan pengadilan regulatori seperti keputusan pengadilan, settlements, dan biaya-biaya hukum lainnya. Yang kedua yaitu peraturan dan kepatuhan, regulatory and compliance. Yang ketiga, penelitian, penalti, pajak, denda, atau biaya langsung sehubung dengan adanya penalti-penalti lain seperti hilangnya izin usaha. Contoh yang terakhir yaitu kerusakan pada memang slide-nya nggak sesuai ya? Maksud saya slide-nya nggak, memang masih di sini ya? Soalnya beda sama yang disebut sama Aderani tadi. Iya Pak, kan ada penjelasannya Pak. Oke. Iya. Yang dilanjut ya Pak. Yang contoh yang terakhir yaitu kerusakan pada aktiva atau loss or damage to asset. Pengurangan langsung pada nilai aset fisik termasuk sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam atau kecelakaan. Yang selanjutnya yaitu contoh dari kerugian finansial secara tidak langsung. Yang pertama yaitu menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif atau resiko reputasi. Yang kedua yaitu offline yang sangat cukup lama dan sering. Baik. Selanjutnya. Oh, boleh mau sama Teteh aja boleh. Harusnya sama Teh Yayu sih. Cuman nggak hadir, nggak apa-apa. Kalau mau. Sama saya aja. Oh iya, boleh. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus manajemen risiko operasional di Indonesia. Pada contoh kali ini menjelaskan kasus general market risk dengan studi kasus Bank Syariah atau Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Market risk merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia atau BI membekukan kegiatan usaha atau BKU PT Bank Global Tbk. Akibatnya sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik, pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Udah teh. Untuk selanjutnya ada Aalzan. Aalzan dipersilahkan. Selanjutnya adalah RCSA. RCSA pertama-tama, RCSA itu adalah singkatan dari Risk and Control Self-Assessment. RCSA adalah alat manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Yang kedua adalah apa tujuan dari RCSA? Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mendeteksi sumber-sumber risiko operasional yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan atau kegagalan dalam
menjalankan aktivitas fungsional. Estimasi risiko operasional tersebut dilakukan dengan menggunakan dimensi kemungkinan kejadian atau likelihood dan besarnya dampak kerugian atau impact. Yang ketiga adalah bagaimana proses RSCA. Proses RSCA sendiri dilakukan oleh masing-masing unit kerja dengan panduan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko operasional paling sesuai dilaksanakan oleh pihak atau unit kerja masing-masing. Identifikasi risiko operasional tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi proses kerja dan potensi terjadi kesalahan atau potensi kerugian pada proses. Selanjutnya adalah inherent risk. Inherent risk adalah tingkat risiko tanpa adanya tindakan dan kontrol. Penentuan event risiko yaitu potensi kesalahan pada proses kerja dilakukan juga dengan wawancara dan workshop dengan pegawai yang ditunjuk. Workshop menetapkan potensi risiko, berbagai penyebab terjadinya risiko, estimasi dampak kerugian dari risiko, dan estimasi penilaian kualitas kontrol. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan estimasi likelihood dan impact. Selanjutnya adalah kualitas kontrol existing. Kualitas kontrol existing adalah sistem kontrol yang sudah ada di bank. Pada contoh di atas, kontrol existing dapat berupa dual kontrol untuk mengurangi frekuensi kejadian dan kontrol berupa penetapan limit pemutusan kredit yang dapat menurunkan dampak kerugian. Dan yang terakhir adalah proses perbaikan kontrol. Proses perbaikan kontrol mempunyai tujuan yaitu untuk mengurangi frekuensi. Misalnya, memberlakukan sistem 4I untuk mengurangi frekuensi kejadian dan mewajibkan menutup asuransi pada perusahaan asuransi seperti Askrindo atau Asuransi Kredit Indonesia. Dengan demikian, posisi risiko pindah ke daerah kuning, Arsir Diagon. Silakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anuman. Anuman dipersilahkan. Loss Event Database atau LED. LED merupakan alat manajemen risiko operasional yang digunakan untuk mencatat atau mengelola, mengumpulkan data kejadian atau insiden dari aktivitas operasional. Selanjutnya, Key Risk Indicator atau KRI merupakan indikator dari kemungkinan munculnya suatu dampak berupa kerugian di masa yang akan datang. KRI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko operasional yang meningkat. Dengan KRI, bank dapat mengidentifikasikan dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional bank. Analisis risiko pada produk atau aktivitas baru. Sebelum meluncurkan suatu produk atau aktivitas baru, bank perlu meneliti dan mempertimbangkan potensi exposure risiko yang dapat ditimbulkan, serta memastikan ketersediaan prosedur pemantauan dan pengendalian risiko pada produk atau aktivitas baru tersebut. Pemahaman terhadap analisis risiko pada produk atau aktivitas baru terdapat dalam produk aktivitas bank memiliki peran penting untuk meminimalkan kejadian yang dapat merugikan. Mas Numan,
Langsung ke kesimpulan aja lah ya gitu ya. Kita mau Kesimpulan. mempersingkat waktu, langsung kesimpulan aja. Baik, Pak. Kesimpulan yang dapat kelompok kami dapatkan yaitu resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Bentuk-bentuk resiko operasional yaitu resiko pada komputer, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan secara manual, kesalahan pembelian barang, dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, pegawai outsourcing, dan globalisasi konsep dan produk. Sekian. Baik, terima kasih. Pak, Oke. apakah ada sesi tanya jawab? Ada mungkin nanti 3 pertanyaan. Ini sebentar aja, balik ke slide 15. Oh, boleh. Saya mau jelasin dikit. Nah, ini kan kebetulan saya ada contohnya, jadi nanti bisa dilihat. Jadi semua ini bukannya sekedar report. Ya. Jadi kalau risiko operasional kan tadi disebut ya karena antara lain karena bisa karena sistem, karena eksternal misalnya gempa bumi gitu ya. Lalu karena manusianya juga gitu. Semua itu diukur dan salah satu tools yang dipakai tadi adalah RCSA, yang terbalik tadi bacanya itu RSCA tuh. Risk Control Self Assessment, jadi di-assess, maksudnya diukur semua risikonya berapa kali, lalu key risk indicator, lalu itu semua dibuat jadi database. Jadi database gitu ya, dalam setahun berapa kali frekuensinya, lalu nanti ada indikatornya. Indikator itu setiap bulan atau setiap periode tertentu itu dilaporkan, disampaikan bahwa ada muncul resiko gitu ya. Coba siapa yang nge-share nih tolong diturunin dulu gitu. Saya mau share file. Ini contoh sebentar. Ini contoh risk indicator ya. Ini contoh nih. Ini di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau di bank ini ada misalnya ada 12 wilayah gitu ya. Itu setiap bulan dilaporkan. Misalnya mulai dari untuk mencegah risiko operasional. Misalnya dari key open position yang paling kiri ini. Misalnya ini adalah kekosongan jabatan di beberapa unit kerja, bahwa manusianya cukup atau enggak gitu. Lalu yang nomor 2 ini operational risk, misalnya potensial loss gitu ya, karena kerugian gitu, karena misalnya ada penipuan, ada kasus gitu ya. Ini fraud, misalnya di dalam ada fraud incident, nominalnya dalam juta, berapa kali ada kasus penipuan gitu yang menjadi dalam 1 bulan. Lalu recovery yang dari fraud itu berapa yang berhasil diselamatkan gitu. APU PPT, ini masalah kelengkapan laporan. Jadi setiap bulan semuanya diukur, yang merah-merah ini sebetulnya yang menjadi perhatian gitu. Misalnya di sini poin 413 gitu ya, bahwa ada saldo yang harusnya nihil gitu kan, dan ini ternyata masih di beberapa wilayah itu masih bersaldo semua gitu. Yang hijau-hijau ini mungkin udah selesai gitu. Jadi ini bentuknya. Salah satu contoh bentuk dari key risk indicator. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa semua itu memang diukur dan ada LED-nya kan tadi, loss event database kan. Nah ini dari semua resiko operasional yang terjadi itu diukur dan dijadikan database, kerugiannya berapa gitu. Kerugiannya berapa, dan ini akan jadi database. Jadi dengan adanya kerugian-kerugian ini, bank harus mencadangkan modal gitu ya. Ini untuk tahu bahwa semua yang dijabarkan tadi itu memang dilaksanakan gitu di bank. Risiko mengukurnya. Kebetulan saya punya laporannya untuk risiko operasional, jadi saya paparkan. Ya, lanjut ke tanya jawab, silakan. 3 pertanyaan aja.
Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung aja ya. Sebutkan nama serta dari kelompok mana dan langsung aja pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya, boleh langsung aja. Ya, kalau nggak ada, saya aja yang tanya, balik ke kasus tadi dong. Tolong tayangin lagi kasusnya. Yang Bank Global tadi ya. Nah ini, pertanyaan saya ini sebetulnya kasusnya, kasus risiko operasional apa risiko pasar? Karena di narasinya begitu tuh, market risk merupakan kondisi yang dialami perusahaan disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar. Jadi sebetulnya si Bank Global ini kasusnya kemarin itu apa karena risiko pasar atau risiko operasional? Kalau risiko pasar itu kan kejadian di market gitu ya, misalnya pasar apa, pasar perbankan, pasar keuangan, misalnya kenaikan suku bunga gitu, atau sehingga banknya mengalami likuiditas. Nah ini pertanyaannya sebetulnya kasusnya ini dia jadi beku kegiatan usaha karena apa gitu? Apakah operasional? Apa karena kalau operasional kan memang disebabkan oleh internal perusahaan gitu ya. Eksternalnya ada tapi mungkin bencana alam gitu. Bukan dari pasarnya yang berubah gitu. Kalau operasional kan mungkin orangnya, tadi kan proses, sistem, manusianya gitu. Ya, Baik, Pak. Sebenarnya ada 4 alasan karena ditutupnya Bank Global ini. Pertama, karena si bank ini tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sesuai seperti perjanjiannya. Seperti harusnya tuh ada pengawasan untuk special supervised unit, tapi mereka tidak menyetorkannya. Dan direksi Bank Global juga tidak mempunyai itikat baik untuk patuh pada aturan. Jadi makanya kita memilih ini karena kesalahan di direksinya juga gitu. Jadi di internalnya bank itunya juga nggak menyetorkan sama nggak ada itikat baik untuk mengikuti aturan dari Bank Indonesia. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin sih saran saya kalau bisa didalamin lagi ya, misalnya kenapa dia harus menyetorkan modal gitu ya. Berarti kan apa tadi kalau yang kalau dia tidak mematuhi ketentuan gitu ya, ketentuan dan tidak mematuhi ketentuan dan tidak mematuhi perundang-undangan. Tadi udah ada juga disebut tuh, itu risiko kepatuhan gitu ya. Iya. Jadi sebabnya apa gitu, maksud saya kalau bisa sih didalemin lagi. Jadi misalnya kenapa dia harus setor modal gitu. Apa yang menyebabkan dia harus setor modal gitu. Mungkin dia nggak bisa setor karena memang nggak ada lagi modalnya gitu. Sampai dia beku kegiatan usaha kan. Tapi kan sebab dia tidak bisa setor modal apa gitu. Mungkin bisa dicari tahu juga tuh didalemin. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya kasus ini enggak kurang pas gitu ya kalau kita sebut. Kalau memang penyebabnya misalnya gini, karena kerugian operasional oke. Jadi dia berarti memang kasusnya karena manajemen risiko operasionalnya kurang bagus gitu ya. Misalnya karena ada penipuan atau apa, itu kan berarti kasus-kasus di secara operasional manusianya yang melakukan penipuan gitu kan. Tapi kalau dia harus setor dana karena setor modal karena kerugian misalnya kondisi pasar, misalnya kenaikan suku bunga gitu ya, dan dia tidak bisa penuhi. Satu hal memang tidak ada itikat baik, mungkin dia kesulitan juga untuk setor modal gitu.
mungkin dia kesulitan. Jadi mesti dicari tahu sebetulnya sebabnya apa gitu. Itu sih saran saya. Sebabnya apa? Apakah memang ini karena situasi pasar gitu ya? Karena di sini disebut nih, kalau situasi pasar berarti itu market risk tuh, bukan di operational risk. Baik Pak, nanti lebih dalam lagi dicari tahu. Ya, oke, saya kira cukup ya. Terima kasih ya buat kelompok 4 ya. Baik, Plus terima dulu buat kasih kelompok juga 4. Pak. Terima kasih untuk tambahannya juga Pak. Ya. Langsung ditutup aja kali ya. Terima kasih teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, kami dari kelompok 4 pamit mengucapkan terima kasih juga. Maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi hari ini ya. Nah, ini sekarang kan sesi 10, jadi nanti yang recording saya balik jadi di sesi 11. Nah, sesi 10 itu manajemen risiko reputasi. Tadi ada disebut tuh. Ini paling gampang sebetulnya, manajemen risiko yang paling gampang. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan risiko reputasi? Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang dimaksud dan apa sebabnya gitu? Kalau kita masuk ke reputasi, gitu ya. Mungkin tadi ada di slide kalau reputasi itu karena kurangnya tingkat kepercayaan akibat stakeholder gitu ya Pak. Kalau baca tapi belum sepenuhnya mengerti juga sih. Iya, betul. Kurang tepat. Tapi sebetulnya kan secara definisi, ini ya, akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder. Stakeholder itu semua yang yang berkepentingan dengan bank. Jadi mulai dari masyarakat juga, jadi dari pemegang saham, dari karyawan, dari nasabah gitu ya, itu semua stakeholder. Nah, ini menurun tingkat kepercayaan stakeholder karena bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Ya. Itu reputasi. Kalau reputasi itu pasti karena persepsi negatif. Nah, persepsi negatif ini bisa karena apa aja? Nah, ini aja. Kita kalau risiko reputasi ini pakai ini aja ya, pakai logis aja. Jadi nggak usah by definisi jelas tuh. Karena reputasi karena sumbernya dari persepsi negatif terhadap bank. Ayo, ada yang nyontoin apa misalnya salah satu persepsi negatif terhadap bank? Kan sering juga berhubungan sama bank. Apa misalnya? Ada yang bisa nyontoin nggak? Pernah ada kasus kayak Bank Jenius gitu, katanya uangnya hilang, terus yang uang konsumennya, terus gak bisa diambil, kayak gitu bukan Pak? Ya, betul. Itu kan bisa berkembang ya, maksud saya. Ada yang bilang uangnya hilang, dan itu akan, misalnya pemberitaan itu bisa semakin besar kan. Bisa menular ke nasabah yang lain gitu kan. Bisa menciptakan ketakutan ke nasabah yang lain. Frekuensi pemberitaannya bisa semakin besar, dan materialitasnya gitu ya. Maksud saya kehilangan uang itu sesuatu yang material besar gitu ya, karena bank itu kan kepercayaan penting. Kalau hilang uang itu sebetulnya materialitasnya bisa dibilang besar pengaruhnya. Nah, apa yang dilakukan bank itu terhadap kasus tadi, misalnya Bank Jenius? Dia menyediakan sarana apa untuk mengatasi keluhan masalah uang hilang tadi? Ada nggak yang dilakukan oleh Bank Jenius? Ayo, biasanya kita kalau komplain kemana? Ke customer service-nya. Ya. Jadi bank itu biasanya akan menyediakan sarana gitu ya, sarana atau channel-channel untuk menangani risiko reputasi ini.
ya, mulai dari menyediakan call center, menyediakan customer service gitu ya, sampai nanti ada humas gitu ya, corporate secretary atau public relation. Kalau itu memang materialitasnya sudah besar dan frekuensinya sudah banyak gitu ya, keluhan-keluhan mengenai hal itu gitu. Nanti akan ada penjelasan dari biasanya ada bagian kehumasan, corporate secretary. Jadi itu sebetulnya risiko reputasi penanganannya memang seperti itu. Gitu ya, penanganannya memang seperti itu. Risiko reputasi adalah akibat menurunnya kepercayaan dari stakeholder karena persepsi negatif. Nah, ini risiko inherent tadi disebut juga kan, sebetulnya risiko inherent itu risiko yang melekat pada bank karena aktivitas bisnisnya. Satu, misalnya risiko inherent dari risiko reputasi. Ini misalnya pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait. Pemilik bank tersebut juga bisa menimbulkan reputasi yang tidak, pemberitaan yang tidak baik dari pemilik bank misalnya ya. Ataupun perusahaan yang terkait. Misalnya apa perusahaan terkait? Bank itu kan pasti punya rekanan atau vendor gitu ya. Vendor itu misalnya vendor pemelihara ATM, ada notaris gitu ya yang selalu berhubungan dengan bank. Nah, kalau misalnya begini, kita kan sering juga ya komplain mengenai ATM tidak operasional atau kotor atau apa gitu kan. Itu kan sebetulnya ada vendornya, ada pihak ketiga yang melaksanakan tugas kebersihan gitu ya, menyediakan ketersediaan uang gitu ya, pihak ketiga yang dikontrak oleh bank. Jadi kalau vendornya sendiri tidak melaksanakan tugas dengan baik, yang akan kena reputasinya banknya. Betul nggak? Ini yang dimaksud dengan poin 1. Lalu pemilik bank, kalau misalnya pemilik banknya dikenal juga sebagai pengusaha yang tidak baik gitu ya, yang reputasinya kurang baik, itu juga akan yang berpengaruh kepada kepercayaan terhadap banknya. Lalu ada pelanggaran etika bisnis. Biasanya ini karena transparansi tadi informasi keuangan. Misalnya tadi bisa jadi bank global itu ternyata dia tidak transparan tuh menyampaikan laporan keuangan gitu ya di semua laporan keuangan bank itu kan secara triwulan akan dibuka oleh regulator ya, entah itu BI atau OJK gitu. Nah, mungkin dia nggak transparan. Jadi sehingga resiko itu muncul gitu ya. Atau pelanggaran etika misalnya melakukan kontrak yang tidak sesuai dengan hukum. Gitu, itu juga bisa menyebabkan reputasinya menjadi buruk gitu ya. Lalu kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, ini poin 3. Ya, bisa jadi kompleks ini permasalahan produknya gitu ya. Misalnya ada produk kredit konstruksi gitu ya. Kredit konstruksi dengan masa tenggang pembayaran bunga. Jadi misalnya gini, kita kalau mau bikin jalan tol, membiayai jalan tol gitu ya. Selama pembangunan kan pengelola tolnya itu belum punya uang gitu kan, belum dapat uang kan selama masa pembangunan dan itu masanya panjang. Nah, bank biasanya akan memberikan kebebasan tidak membayar bunga selama periode pembangunan. Tidak membebankan cicilan selama periode pembangunan. Nanti bebannya itu akan muncul pada saat jalan tol itu sudah operasional. Nah, ini produknya itu kan lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks sehingga bisa menimbulkan persepsi negatif kepada bank. Misalnya ternyata dalam pelaksanaannya pembangunan jalan sudah dikasih periode untuk tidak membayar bunga 6 bulan. Ternyata pembangunan jalan tol itu sendiri memakan waktu lebih dari 6 bulan. Lalu banknya akan mulai mencas bunga gitu ya, mencas cicilan di bulan ke-7. Itu kan karena kompleksitas produk gitu. Karena kompleksitas produk sehingga mungkin si pelaksana pembangunan yang dapat kredit ini mungkin akan komplain ke masyarakat. Misalnya dia akan bercerita bahwa bank ini kok nggak etis gitu ya, jalan tol yang belum beroperasi sudah dicas gitu. Itu kan bisa menimbulkan risiko reputasi. Lalu nomor 4, frekuensi materialitas dan exposure pemberitaan negatif bank.
Ya tadi yang saya bilang, kalau misalnya komplain itu sifatnya material gitu ya, material karena misalnya karena tadi kehilangan uang di bank di Genius gitu ya, kehilangan uang. Kalau nilainya material itu kan bisa memberikan persepsi negatif. Misalnya ada orang kehilangan uang di salah satu bank gitu ya, uangnya menghilang sampai 50 miliar gitu. Itu kan bisa jadi pemberitaan yang negatif gitu. Lalu misalnya frekuensinya sering. Misalnya komplain mengenai aplikasinya sering offline dan itu komplainnya dari mana-mana di media sosial, di Facebook, di Twitter, Instagram gitu ya. Kalau frekuensinya tinggi itu bisa jadi persepsi negatif terhadap bank. Jadi ada frekuensi dan materialitas pemberitaan, jenis medianya juga gitu ya. Misalnya sudah masuk ke media nasional gitu ya, media nasional misalnya seperti Kompas gitu, mungkin ininya impact-nya akan lebih besar gitu dibanding dengan pemberitaan-pemberitaan dari Facebook gitu ya. Nah itu frekuensi, materialitas dan exposure. Lalu frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. Jadi tadi tuh keluhan nasabahnya sering atau enggak, nilainya besar atau enggak. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya. Ini muncul karena misalnya nasabah kecewa terhadap bank, gitu ya, lalu melakukan protes baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mendatangkan reputasi negatif. Bisa juga karena pegawainya, gitu ya, karena banknya terlalu mengambil margin yang tinggi, pegawainya busananya nggak sopan, pegawainya tidak tahu prosedur, gitu ya. Itu bisa menimbulkan resiko reputasi. Kebijakannya apa untuk mengatasi itu, gitu ya. Jadi biasanya memang ada channel-channel untuk mengkomunikasikan permasalahan itu. Ya, jadi ada unit pengaduan nasabah, mulai dari customer service, mulai dari call center gitu ya. Jadi setiap pengaduan nasabah itu harus ditindaklanjut. Juga nanti ada peran dari public relation. Ya. Public relation ini yang akan mengorganisir komunikasi ya yang tepat untuk audiens untuk menjaga reputasinya. Ya, jadi kalau memang frekuensinya sudah terlalu besar, seperti mungkin tahun kemarin ada beberapa bank kan yang offline gitu ya, offline-nya terlalu sering gitu, di aplikasinya sering terlalu offline dan itu jadi pemberitaan massal. Dan akhirnya public relation-nya yang muncul dan dia akan mengkomunikasikan dengan cara yang tepat untuk menjaga reputasi bank itu gitu. Kalau misalnya karena offline itu beberapa nasabah, sebagian besar nasabah merasa uangnya itu nggak kembali gitu. Ini karena offline saya nggak bisa beli pulsa gitu. Saya udah beli pulsa, udah bayar, pulsanya nggak masuk. Gitu kan. Kalau memang itu besar gitu dan berulang-ulang, maka public relation-nya akan muncul dan menjelaskan mengenai komunikasi yang tepat gitu ya. Misalnya dia menjelaskan bahwa memang karena offline gitu ya, jadi pembelian pulsa kemarin sempat terputus dan itu semua dana nasabah akan dikembalikan dalam waktu berapa lama. Gitu. Ini kan untuk menjaga reputasi. Juga ada prinsip good corporate governance. Ini juga termasuk yang diukur oleh regulator. Good corporate governance itu adalah adanya ini transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Jadi setiap unit di dalam bank itu saling berhubungan. Mulai dari direktur, karyawan sampai komisaris gitu ya, itu saling berkaitan dan masing-masing punya tugasnya masing-masing. Tidak tumpang tindih. Dan itu sifatnya transparan, akuntabel, bisa dipercaya dan responsibilitas. Dia bertanggung jawab. Karena ini penting untuk untuk mengenai persepsi dari terhadap bank gitu ya. Kalau misalnya contoh ada komisaris gitu dari bank gitu ya, ternyata komisaris itu melaksanakan sesuatu yang bukan tugas dia sehingga dinilai
tidak akuntabel nih komisarisnya, tidak layak gitu ya untuk duduk sebagai komisaris, itu kan bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap bank. Kalau di bank syariah juga muncul tuh pemenuhan kaidah syariah Islam gitu ya. Jadi apakah terpenuhi? Kalau memang tidak terpenuhi, mungkin akan jadi pertanyaan buat nasabah. Ini tadi pelanggarannya seperti apa gitu ya. Pelanggaran seperti apa? Tadi misalnya kalau etika bisnis itu adalah transparansi laporan keuangan, kebijakan SDM-nya, penggunaan atas hak kekayaan intelektual, pemasaran produk dan jasa. Nah ini misalnya pemasaran produk dan jasa, ada nggak yang merasa pernah mengalami pemasaran produk dan jasa bank yang melanggar etika? Ada nggak dari teman-teman yang pernah merasakan itu? Gitu? Belum pernah, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang memang kalau di bank itu ada regulasinya bahwa misalnya ya, bank itu tidak boleh menawarkan langsung ke perangkat pribadi, ke handphone, kecuali atas persetujuan nasabah. Jadi waktu kita buka rekening tuh biasanya ada poin di bawah, Anda bersedia untuk menerima penawaran dari bank gitu ya. Kalau kita contreng itu kotak itu berarti kita menerima dan kita mungkin bisa menerima SMS atau WA gitu ya, atau email gitu ya, memasarkan produk bank. Tapi kalau kita tiba-tiba dapat penawaran, ini ada kredit KPR dari bank ini, mungkin itu melanggar etika kalau kita sendiri tidak pernah meminta hal itu gitu ya. Dan sering kejadian seperti itu tuh sering. Lalu kerjasama dengan stakeholders lainnya, itu juga bisa jadi melanggar etika. Misalnya banknya ini ternyata untuk pemasaran produk itu menggunakan tenaga pihak ketiga. Pihak ketiga ya, jadi pakai vendor. Nah, vendor ini yang menyediakan sales gitu. Nah, sales ini yang mungkin etikanya kurang gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan risiko reputasi terhadap banknya, bukan terhadap perusahaan vendor penyedia tenaga kerja tadi. Nah ini contoh dari tadi ya, kompleksitas produk saya udah jelaskan. Lalu kualitas pemberitaan itu yang dilihat adalah frekuensinya, jenis medianya, lalu materialitas pemberitaan. Jadi medianya mungkin berbeda kalau itu muncul di Kompas dengan muncul di Facebook gitu ya. Nah, ini pengaduan nasabah juga itu ada frekuensi dan ada materialitas. Menguranginya bagaimana gitu ya? Menguranginya menganalisa faktor yang dapat menarik perhatian media. Jadi bukannya nggak dianalisa itu sebetulnya. Mungkin secara periodik bank itu akan melihat gitu ya di media sosial gitu ya. Pemberitaan-pemberitaan yang ada. Misalnya baik di Instagram maupun di Twitter atau apa. Kalau memang itu massal, masif, mungkin akan, dan jalurnya tidak melalui call center gitu ya, dan mereka akan melakukan tindakan gitu ya untuk mengkomunikasikan masalah itu. Ini contoh kasus misalnya di Bank Syariah Mandiri tertimpa kasus fraud atau penipuan dari pegawainya, yaitu kredit fiktif gitu ya. Ini sebetulnya kan bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa nasabah mungkin yang awam gitu, dia akan bertanya-tanya apakah uang saya aman gitu di bank itu gitu. Ini juga di bank, salah satu bank yang lain bahwa rekening nasabahnya dibobol gitu ya, banyak pengaduan nasabah mengenai kasus ini, dimuat di media massa, jadi kepercayaan masyarakat juga menurun. Ini juga bisa menimbulkan reputasi yang buruk gitu ya. Dan menanganinya, kalau memang terjadi kerugian, sebetulnya bank itu akan mengembalikan. Jadi teman-teman bisa lihat di QRIS indikator yang saya sampaikan tadi, contoh itu contoh kerugian dalam satu periode saja gitu ya. Maksud saya misalnya tadi untuk sampai September dari operasional itu kerugiannya sebesar itu gitu. Dan bank itu sebetulnya mencadangkan, makanya setiap risiko itu diukur. Mau risiko pasar, mau risiko reputasi, mau risiko operasional, semuanya diukur
dan dicadangkan dalam bentuk modal. Jadi semua frekuensi operasional itu akan dicatat tuh, frekuensinya berapa kali setiap tahun rata-rata. Kerugiannya rata-rata setiap tahun. Bank akan mencadangkan modal untuk itu. Jadi kasus-kasus seperti ini bahwa persepsi negatif bahwa dengan adanya kasus ini apakah uang saya aman, sebetulnya bank itu sudah mencadangkan. Dan dengan apa? Dengan mencadangkan modal sendiri. Ya, dan jadi tidak muncul risiko reputasi. Itu saya kira. Saya kira untuk hari ini, itu ya untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Boleh bertanya, Pak? Iya, silakan. Pak, berarti kalau kayak fraud gitu, Pak, masuknya ke reputasi mana ya, Pak? Kayak misalkan si petugas banknya ada penyimpangan. Sebetulnya ada dua ya, fraud ya. Misalnya gini, bisa muncul di semua risiko, tapi bank akan mencadangkan di salah satu gitu ya. Misalnya gini, fraudnya ini fraud apa? Misalnya fraud terkait kredit gitu ya. Jadi ada pegawai yang menggelapkan dan itu diberitakan gitu. Itu kan SDM-nya ya, pelakunya kan manusianya kan, pegawainya. Berarti dia ada juga di resiko operasional kan. Operasional kan tadi masalah sistem, masalah prosedur, masalah manusia, berarti di resiko operasional dia muncul. Lalu di resiko kredit dia juga muncul. Gitu ya. Ternyata ada kredit fiktif nih. Dan jelas gitu, kerugian bank itu berapa gitu. Jelas. Lalu satu lagi, kalau pemberitaan mengenai itu fraud itu muncul dan menjadi masif seperti kasus dari bank itu juga muncul di risiko reputasi, gitu ya. Mungkin pencadangan modalnya hanya muncul di kredit, di kredit dan di risiko reputasi. Di kredit satu kerugian dari kreditnya gitu ya, kerugian dari kreditnya. Yang kedua, misalnya kreditnya 1 miliar, ternyata tidak bisa kembali nih 1 miliar, gitu ya. Mungkin dari resiko kredit bank itu akan mencadangkan kerugian dari situ, dari 1 miliar itu. Lalu nanti akan muncul lagi di operasional, misalnya selama bank itu mengurus kasus itu, gitu. Ya kan, ternyata itu akan menimbulkan biaya-biaya tambahan. Itu akan muncul juga di risiko operasional. Lalu di risiko reputasi. Dan bukannya tidak muncul, maksud saya bank itu kan harus menyampaikan di media, public relation-nya harus menyampaikan juga secara jelas, dan itu dia akan mencadangkan juga gitu biaya-biaya yang muncul dari hal-hal itu gitu. Jadi setiap unit akan berperan. Jadi setiap unit itu kan akan mengukur resikonya masing-masing gitu ya. Akan mengukur resikonya masing-masing dan setiap unit akan mencadangkan modal. Jadi bukan cuma satu sebetulnya, resikonya muncul di beberapa aspek tuh kalau tadi ya seperti kasus fraud itu munculnya di beberapa aspek. Bisa di kreditnya ada risiko kredit karena kreditnya tidak kembali, di operasionalnya juga muncul, di risiko hukum juga muncul, di operasionalnya misalnya masalah manusianya kan. Apakah manusia-manusia ini perlu di-training lagi gitu? Apakah manusia-manusia ini perlu diukur gitu? Frekuensinya sebetulnya umur orang-orang yang umur berapa yang melakukan fraud? Orang-orang yang status pernikahannya seperti apa yang melakukan fraud? Banyak kasus fraud itu kan karena pegawai itu penghasilannya mungkin tidak cukup atau pengeluarannya terlalu besar, gaya hidup, judi online gitu ya. Itu kan semua ada di risiko operasional. Manusianya gitu ya. Oh, ternyata pegawai ini kan itu akan menyebabkan lagi berarti harus melakukan rekrutmen baru lagi gitu. Risiko hukum ternyata kita harus berurusan juga dengan penegak hukum, dengan polisi, kehakiman, kejaksaan gitu ya. Untuk mengurus kasus itu gitu. Lalu nanti di reputasi nanti muncul juga harus menjelaskan ke media
Gitu. Jadi semua itu diukur dan semua itu akan dikomunikasikan. Tidak akan double, maksud saya double double pencadangan gitu ya, karena itu akan terkonsolidasi. Jadi prinsip risk management itu seperti itu. Semua resiko diukur dan semua resiko itu dicadangkan. Lalu kenapa bank melakukan itu? Karena bank itu dibatasi struktur modalnya. Waktu di awal-awal kan ada tuh. Bank itu struktur modalnya dibatasi. Ada aturannya gitu. Jadi tidak bebas seperti perusahaan manufaktur gitu ya. Perusahaan manufaktur kan bebas pemiliknya. Apakah untuk menjalankan perusahaan ini saya mau pakai modal sendiri 40%, 60% pakai hutang gitu. Kalau bank kan enggak. Minimum modalnya harus ada 8%, itu di Basel 1. Lalu diukur lagi risiko operasional, risiko pasar, risiko lain-lain, sehingga modalnya harus berapa persen. Jadi tiap bank bisa berbeda-beda. Ada yang modalnya atau CAR-nya itu 19%, ada yang 25%. Itu regulator yang akan mengukur setiap secara periodik. Gitu kira-kira. Mas siapa tadi itu yang tanya? Ya, makasih Pak. Pak Agus ya? Iya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini udah mau nyambung kelas berikut ya? Saya sebentar. Saya mau nyampaikan review tadi pertanyaan yang di kuis. Di kuis ada beberapa pertanyaan tuh yang jawabannya itu di bawah 40% yang benar gitu ya. Jadi tadi pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 3, nomor 5, nomor 6, dan nomor 9. 8, 9, 10 saya nggak nyalain karena ini memang belum dipelajari. Tapi kita bahas aja sebentar. Pertanyaan nomor 1 tadi, ini. Risiko di mana sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran. Ini risiko apa? Yang benar jawabannya yang mana? Ayo singkat aja, tebak aja. Risiko sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran. Risiko apa? Sistemik bukan, Pak? Betul. Siapa yang jawab tuh? Saya. Cuman waktu tadi kuis, saya malah isi yang sistematik. Nah, itu sebenarnya waktu di UTS kemarin, banyak yang menulis sistemik itu sistematik. Itu beda risiko loh. Itu beda risiko ya. Sistemik itu maksudnya kan semacam menular gitu. Sementara kalau sistematik itu kan karena biasanya di saham gitu ya, di perusahaan gitu, yang memang karena kondisi perusahaannya. Asnita tadi ya. Terus pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Bank harus memiliki kemampuan menyerap risiko, sehingga tingkat modal bank harus didasarkan pada risiko yang disebut sebagai ada yang ingat sama, sebetulnya kan kecukupan modal itu diukurnya dengan apa? Dengan CAR kan? Capital adequacy, Pak. Ya, iya, itu betul. Siapa yang jawab tadi? Saya Anida. Anida, ya. Betul, capital adequacy gitu. Jadi jangan gugup sama capital market, liabilities, return on asset tuh, ya itu cuma gimmick buat nakut-nakutin tuh. Terus nomor 5, ya, nomor 5. Nomor 5. Teknik untuk meminimalkan kerugian kredit. Hedging, Pak. Hah? Hedging. Ya, betul. Kan. Siapa yang jawab tadi, Sun? Putri. Putri, ya. Betul, hedging. Kalau kredit sebetulnya di mitigasi, waktu itu di materi mitigasi ada tuh, ada agunan. Jadi untuk kemungkinan resiko kredit itu muncul gitu kan, nasabah kan diminta sediakan agunan supaya bisa dikembalikan tuh ininya. Lalu pemantauan arus kas, kalau kita membiayai perusahaan kan cash flow perusahaannya harus kita lihat kan setiap bulan. Gitu ya. Secara berkala kan kita harus lihat bahwa kredit itu digunakan dengan benar, dia untuk beli stok, untuk membiayai piutang gitu ya, untuk dan lain-lain.
Lalu manajemen portofolio ini kan terkait dengan tidak menumpuk di satu segmen tertentu. Misalnya, kebanyakan banknya itu ngasih kredit di sektor tekstil. Nah, kalau industri tekstilnya jatuh, semuanya kreditnya juga akan bermasalah semua. Jadi portofolionya pun dijaga. Nah, kalau hedging ini kan sebetulnya dengan kebutuhan transaksi pembayaran berikutnya gitu ya. Itu memang ada juga di bank, tapi maksudnya untuk kewajiban berikutnya. Jadi untuk misalnya untuk menjaga kurs, dia punya kewajiban falas, dia penuhi. Tapi itu mungkin di resiko pasar, tidak termasuk dalam mitigasi resiko kredit. Lalu nomor 6. Resiko operasional ada resiko berhubungan dengan beberapa kategori di bawah ini. Kecuali Litigasi, Pak. Litigasi, betul. Siapa yang jawab? Dea. Ya. Litigasi, betul. Karena litigasi itu sebetulnya kan dengan proses hukum gitu ya. Ini kan yang kita lihat yang salahnya di mana? Di manusianya kah? Sistem IT kah misalnya kan? Kesalahan proses bisnisnya kah gitu ya. Itu operasional. Lalu yang terakhir itu nomor 9. Nah, ini memang belum nih. Nomor 9 nanti yang di sesi 11. Harga akhir saham dikurang harga awal saham ditambah dividen dibagi harga awal saham. Ini yang betul adalah holding period return. Jadi berapa persen kita dapat pengembalian selama memegang saham itu. Itu namanya holding period return. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Ini udah mau jam 9. Cukup, Pak. Cukup, Baik, Bapak. iya, kalau cukup, baik saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 materinya tolong di-share di grup ya. Baik, Pak.